Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ada yang sakit kaki, ada yang sakit perut, ada yang sakit apa lagi? Sakit hati ada? Oleh sakit apa dia? Kemarin main nggak bola? Oke, saya mau tanya sebelum kita mulai, siapa yang masih ingat ayat dari Al-Quran tentang berbakti kepada orang tua? Hukum untuk mentaati orang tua apa hukumnya? Wajib. Bolehkah kita tidak menghormati orang tua atau tidak menghormatinya? Apakah ada syarat kita tidak boleh mematuhi atau memenuhi? Enggak. Ada kondisi nggak? Apa itu kondisinya? Kondisi apa? Menyuruh kita apa? Yang tidak pantas. Yang tidak pantas contohnya apa? Mencuri. Selain mencuri. Minum. Nah, minum-minuman. Apalagi apabila orang tua menyuruh kita masuk non-Islam misalkan. Kristen aja, masuk Hindu aja. Nah, itu menandakan bahwa orang tua ketika itu menyuruh kita untuk syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kita lihat ada batasannya. Batasan kita boleh mengikuti orang tua. Apa itu? Selama apa? Selama tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dosa paling besar apa? Syirik kepada Allah. Ya tadi. Misalkan gini, kamu kenal Ustadz Pelek Show? Ada nggak kenal? Nah, Ustadz Mu'alaf dari Cina ya, wajah Cina, keturunan Cina, Kristen, keluarganya, dan dia ikut masuk Islam ketika itu. Tapi gara-gara masuk Islam, misalkan contoh, diusir dari rumah. Kira-kira milih diusir dari rumah atau ikut Kristen? Contoh, kalau diusir kamu jangan Islam dan orang tua keluarganya masih Kristen atau Buddha atau Hindu, tapi kan orang tua karena kamu masuk Islam, kamu saya usir dari rumah. Kira-kira milih mana? Kalau kita percaya sama Islam. Berarti harus, walaupun tantangannya adalah nyawa. Contohnya ceritanya apa? Siapa muazzin Rasul? Di dalam Jibril itu apa ancamannya? Batu di atas dada dengan terik matahari asal dia keluar dari atau meninggalkan Islam itu. Tapi apa yang katakan bilang? Tidak. Allahu ahad. Tetap harus memegang tubuh. Nah, berarti apa? Walaupun ancamannya nyawa, itu berarti maksudnya apa? Kalau saya ketika orang tua menyuruh, kamu kan belum masuk Islam nih, masuk lagi Kristen. Kalau enggak kamu nggak bisa bakal akui sebagai anak. Kira-kira lebih milih mana? Ya harus memilih Islam. Kita tidak manut sama orang tua itu.
Karena dia menyuruh kita kepada hal yang buruk, yaitu bermaksiat kepada Allah. Saya tanya, kita boleh membunuh orang nggak? Tidak. Boleh nggak waktu terdesak kita membunuh orang? Apa Allah? Hukum mati. Hah? Hukum mati. Dihukum mati? Hukum mati. Oke. Selain itu apa? Begal. Ketika kita membela diri. Contoh kita lagi mau naik motor di depan ini. Kalau ada pohon besar jatuh di jalan raya, stop kita. Itu wapi balik lagi. Pengen cari jalan itu kita ada lagi pohon jatuh, memang sengaja dipotong dan ditahan di situ. Dan itu jam 1 malam misalnya. Terus selama itu kita nggak bisa lari lagi tuh. Tahu-tahu ada 2 orang datang pakai bawa pisau. Tapi kita punya senjata juga, apa senjatanya? Obeng misalnya. Gara-gara punya obeng ini kita ambil. Dan ketika mereka sebelum membunuh kita sudah lupa kita, dan kita membunuh juga, tetap kita tusuk, maka kita tetap berdoa gitu ketika membela diri. Nah, daripada kita mati, kebanyakan orang yang mati karena musibah itu sakit. Contoh mati kebakaran, lagi kebakaran rumahnya dia mati, di dalamnya kebakaran itu sakit. Mati lamas, apa itu mati lamas? Nah, hanyut, larut, tenggelam di sungai, biasanya mati sakit. Dibunuh orang, dirampok, misalnya dia rumahnya yang paling tinggi pagarnya apa? Rumah yang punya pagar yang tinggi siapa? Contoh misalkan ini, kita bukan ini. Contoh gitu kan, kita punya pagar rumah yang besar, nggak bisa orang masuk, ternyata tahu-tahu ada perampok. Dari mana tempat asalnya dia tahu udah masuk di dalam, udah dikunci malam-malam, dibunuhin semua. Tapi ketika itu kita bisa melawan, membunuh si perampok itu kalau mungkin juga wajib membela diri. Makanya hati-hati. Nah, ini yang salah. Kalau ada bukti, kalau kita ada bukti, ada kamera CCTV, segala macam. Nah, untuk saat ini silahkan ditulis dulu. Judulnya adalah batasan berbakti kepada orang tua. Sambung dari kemarin. Oke, sampai yang menulis berapa lima ini apa? Kemarin sampai yang menulis. Oke, good. Ayatnya sudah Hobi. Sebelumnya menulis ya. Oke, good. Sekarang ini sampai sini saja lagi. Tulis dari awal sampai sini. Titik. Dunia dengan hal yang baik. Tulis ini Luqman ayat 15. Yang ini nggak usah. Jadi hanya kepada beritakan ini. Kapan hafalin lagi bisa? Tidak ada kabarnya. Wow, tes ya? Tes juga begitu. Gak buka? Gak buka enggak? Kalau enggak, ini dulu pemanasan dulu sekali dulu. Kalau ada bajunya. Persiapan ya? Ya. Atau lapangan bola atau lapangan beca. Kalau sudah ada baju dua-duanya, ya. Bila kalau siap dari di wasit sama organisasinya, kan masih piala masih ada dan dengan selamat siapa kaptennya? Nah lagi BK depannya apa kan biasanya? Oh, semua ini bisa. Depan gawang bisa, belakang gawang bisa. Yang lain? Kemarin itu keren, baik. Nyanyi walaupun nggak dapat.
besar. 25.000 ya? Buat apa? Buat apa? Tapi kalian punya baju yang bersama ya? Nah, ganti-gantian aja kalau menang, gitu lagi gitu ya. Sama ini Yang lain kan begitu. Kalau sudah datang. Kalau misalkan pertama Iwan kan pakai. Kalau misalkan bau sudah itu kan cadangannya sudah. Dari semua semua. Iya. Sudah bercoba itu. Oh iya, kita punya tes juga. Saya mana kan? Siapa aja? Nala, Abdullah. Ini kawan lah. Sama Coki. Tim ini siapa? Staffnya? Itu. Pasti Abdul Nala. Yang pasti Nadril, Falik. Oke. Aiman apa? Nggak tahu. Yang baru. Kalian tuh ada cadangannya. Iya, mana? 12 orang dihapus. Itu dihapus. Mana hasilnya? Dan itu badan. Siapkan pakuan lah. Jadi yang ini beli akuan 14. Jadi siap kalau capek bisa. Oke, sudah semua? Belum. Itu apa? Wa in jahadaka 'ala an tusyrik bihi ma laysa laka bihi 'ilmun fala tuti'huma. Apabila orang tua tadi memaksa kita untuk menyekutukan Allah, kata Allah, atau menyekutukanku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maksudnya jangan ketika kita tidak tahu, maka apa? Tidak mentaatinya, disuruh masuk surga. Tapi, nah ada tapinya apa? Wasohibuhuma fid dunya ma'rufa. Tetapi walaupun dia menyuruh kemaksiatan, kita harus apa? Pergauli, apa itu pergauli? Dan pergaulan tetap kita harus melayani orang tua, harus kita hormat kepada orang tua. Jangan, ini gara-gara menyuruh kita masuk non Islam, non Muslim, agama lain, kita menganggap ini adalah orang tua durhaka. Bukan. Durhaka gara-gara menyuruh. Nah, tapi tetap kita harus mohon maaf. Mohon maaf lah, ulun lebih memilih Islam, tapi ulun tetap mengakui kalian itu adalah orang tua saya. Dikasih duit, pijitin, apalagi bantuin, jangan sampai dibunuh orang tuanya gara-gara duit. Maka harus Ada, misalnya bisa kalau bisa minta tolong dulu sama Pak RT, Pak RW. Kalau ada orang itu nah, misalnya terpojok sore gitu nah. Kalau tanya ada apa? Kalau misalkan kamu Nabi Ismail, pasrah nggak apa-apa. Karena itu dari Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh sembelih, tapi kan nggak disembelih juga. Maksudnya apa? Kalau memang bisa bertahan diri, jangan sampai membunuh. Karena kan orang kita ya artinya ikan aja lah. Ayat surah Al-Luqman ayat 15. Sudah Luqmannya 15 Sampai ya, tetap kita temenin, kita servis, kita layani orang tua kita walaupun dia menyuruh. Kalau sewa dulu berjalan. Maksudnya kita tetap sama, bahkan yang menyuruh orang membunuh orang itu maka kalau di penjara seumur hidup dia saja, karena dia adalah apa? Otak dari pembunuhan itu. Dan itu disebut apa? Pembunuhan berencana. Hukumannya seumur hidup itu. Kalau dalam Islam membunuh apa?
Selain itu, hukumannya aja kalau hukuman Saudi Arabia apa? Potong. Ya, kalau tadi kalau dibunuh harus dibunuh. Kalau dia membunuh orang dia harus dibunuh juga. Kalau dia mencuri, potong tangan sekali. Kalau mencuri lagi, sudah lagi sampai kaki dua-duanya nggak bisa lagi mencuri. Berzina apa kalau dalam Islam dari Al-Quran? Dicambuk atau dirajam. Berapa kali? 80 kali. Itu yang tidak nikah. Maksudnya yang belum nikah pacaran nih, orang pacaran. Ketahuan ini lah, pegangan tangan, lah, ke bioskop lah. Itu ketahuan, itu 80 kali dicambuk. Orang yang sudah nikah, contoh ada yang nikah, selingkuh, ketahuan orang, digebrak orang, digerbak. Nah itu dihukum rajam sampai mati. Pertama digali dulu lubang, ditanam orangnya, cewek cowok tadi, dimasukkan lubang itu dalam tanah sampai leher. Nah kepalanya semua orang berjarak putar gitu, di sini kanan, semua orang bawa apa? Batu, lempar ke kepala sampai. Hukumnya yang hukum mati itu nggak tahu. Hukumnya, jadi hukum orang yang menghukum mati al-bujur ya. Dia kan membunuh orang, betul ya? Itu dia secara hukum malah dia membantu hukum Allah dan mendapatkan karena tidak semua orang, betul ya? Tidak semua orang berani untuk menghukum seperti itu. Biasanya warisan. Berarti yang hukum mati itu orang Kalau tertentu Al-Ghazali yang punya mental, bahkan ada ceritanya itu Al-Ghazali di Saudi Arabia yang sering ngomong katanya saya terhantui banyak nyawa yang serasa saya melihat dia matanya masih terbuka, moga kepalanya lempar terlepas ke sana. Tapi makanya nggak sembarang orang yang punya mentalnya tinggi. Kenapa di Indonesia nggak boleh hukum mati? Ada beberapa hukuman yang boleh mati. Contohnya, nah, pembunuhan berencana itu pun kadang diganti menjadi hukuman seumur hidup. Mungkin aja katanya dia bertobat. Nah, ada lagi hukuman mati lah. Apa kira-kira hukuman mati di Indonesia yang boleh? Masalah apa biasanya? Apa? Sabu, narkoba. Narkoba yang memakai narkoba nggak masalah. Maksudnya itu akan di apa namanya di apa itu BNN itu? Hah? Ya, sebenarnya segala macam itu di edukasi itu apa namanya? Di terapi berapa bulan gitu. Penjaranya di situ. Karena dia korban biasanya. Siapa pelaku sebenarnya? Bandar sampai ratusan kilo misalkan dia menyelewengkan pemasukan dari biasanya polisi pun bisa jadi banyak orang dalam juga yang bisa menjadikan itu masuk lebih lancar dikasih uang. Coba bayangkan 1 gram loh, 1 gram berapa sekarang? Ratusan ribu. Kali 1 kilo udah 10 jutaan. 100 ribu kali 1 kilo itu 100 ribu. Ada. Makanya kamu kalau tahu ada di Afghanistan itu tanaman yang membuat orang apply. Selain dari ya bisa jadi kalau di intinya ada yang membuat itu boleh. Membuat makan itu apply. Apa itu apply? Apa Rizky apply? Mabok, layak, merasa nyaman, merasa bahagia,
hilang semua permasalahan. Padahal hakikatnya apa? Menambah masalah. Lihat aja orang yang pernah pakai narkoba, tangannya pakai pil ekstasi ganja itu pasti ketagihan. Dia kalau nggak pakai itu pasti ngamuk, cari duit, cari ini, membunuh orang, bahkan merampok. Untuk beli itu aja. Dan kalau nggak dapat itu namanya sakau. Ya. Itu karena apa? Sarafnya sudah putus. Ada nggak kayak itu kalian? Coba. Coki sering. Mungkin kalau Coki bukan sakau gara-gara narkoba. Nah, contoh orang sakau itu kayak orang lama nggak tidur. Kita singgung dulu. Dia pusing, dia panas, kepalasan. Karena sarafnya sudah terputus. Kan kita kalau nggak tidur sehari aja, gimana rasanya? Panas kan badannya. Kalau kalian tahu saraf kita tuh banyak juga terputus karena nggak tidur itu. Contoh lagi kenapa saraf kita terputus? Apa? Bersin. Pernah bersin? Itu kalau kita tahu, kalau kita teliti dari ketika bersin itu ribuan, ratusan bahkan ribuan saraf terputus. Serius bilang. Makanya kita selalu disuruh Rasulullah untuk apa? Kalau baca doanya kalau bersin, alhamdulillah. Kenapa? Kita masih diberikan Allah kesehatan. Ada orang bersihnya, itu kan kita nggak sadar nih waktu dalam tubuh kita itu ada beberapa yang copot, salah kecil. Nah, makanya kita, tapi masih hidup, masih sehat kita alhamdulillah. Habis itu apa? Setelah alhamdulillah, ya Allah merahmati. Nah yang terakhir, ini silakan ditulis. Ridha Allah fi ridha walidain wa suhtuhu fi suhtihima. Maksudnya apa? Siapa yang tahu? Siapa yang masih hafal hadis tentang ridha Allah? Ada nggak menghafal di asrama Mede? Maksudnya apa? Ketika kita ingin mendapatkan ridha Allah, maka kita harus mendapatkan ridha orang tua. Apabila orang tua kita marah, berarti Allah juga disuruh ke pesantren nggak mau, disuruh ngapalin Al-Quran nggak mau, pengennya main game, disuruh ke masjid nggak mau, disuruh taraweh pura-pura sakit, diving. Ketika orang tua kita membuka, maka Allah membuka. Ketika orang tua kita ridho, maka orang tua Allah pun akan ridho. Ini bola apa ini? Ancor. Intinya orang tua kita itu adalah wasilah kita hidup di dunia ini. Kalau nggak ada orang tua, bisa jadi kita belum rezekinya hidup di sini. Walaupun Allah yang menciptakan, tapi sebagai orang tua pengorbanannya yang Allah. Ada yang meninggal karena melahirkan. Laki-laki kenapa nggak hamil? Siapa yang tahu? Kenapa cuma wanita hamil? Ada yang tahu? Nah, kalian tahu kenapa? Kenapa wanita haid, laki-laki tidak haid? Tidak kuat sama-sama punya perut. Tidak kuat. Cari tahu jawabannya. Cari di internet.
Sudah semua? Sampai jam berapa kita? 12.15 ya? Ya, JB 6 ya. Soalnya kan 12.50 kan selesai. Jadi kurang dari 2 terus. Sudah? Rawahu atau hadis riwayat Baihaqi. Kemarin juara berapa? Tarik kreasi juara 3. Ini kok juara 3 ini? Kalau dibuat itu apa? Kemarin juara berapa? Itu pas malam Oh, fashion show. Oh, yang mana? Yang satu. Yang mana yang Jadi ustaz ini. Oh. Ayo. Kemarin jadi apa? Ayo. Jadi apa kemarin dapat? Ayo pasangan awal malah jadi pelukis. Ayman Malah jadi dokter. Sudah semua? Oke, sambil kalian tulis, saya akhiri dulu pelajaran kita hari ini. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam